Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Jumpa lagi dengan Bu Untari dengan mata pelajaran IPS kelas 9 semester 1. Bagaimana kabar kalian? Senantiasa selalu sehat dalam lindungan Allah Ta'ala. Progres jangan lupa selalu terapkan dengan pola hidup sehat ya. Sebelum pembelajaran dimulai, baiklah anak-anakku, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anakku. Jangan lupa kalian mengisi daftar hadir online ya. Mudah-mudahan kalian dapat mengikuti pelajaran kali ini dengan baik dan penuh semangat. Anak-anakku, masih ingat tugas pelajaran kemarin? Menggambar peta persebaran benua-benua di dunia? Mudah-mudahan kalian masih ingat. Baiklah anak-anakku, untuk pelajaran kali ini bab 1 tentang interaksi antar ruang negara-negara di benua Asia dan benua lainnya dengan materi letak dan luas benua Asia dan benua lainnya. Setelah mengikuti pembelajaran ini, diharapkan kalian dapat 1. Menjelaskan letak astronomis benua Asia dan benua lainnya. 2. Menjelaskan kondisi geografis benua Asia dan benua lainnya. Setelah mengikuti pelajaran ini, diharapkan kalian dapat 1. Menjelaskan letak astronomis benua Asia dan benua lainnya. 2. Menjelaskan kondisi geografis benua Asia dan benua lainnya. Baiklah, kita mulai dan inilah peta benua yang ada di dunia. Ada yang tahu pengertian benua itu apa? Benua adalah daratan yang sangat luas dan pada bagian tengahnya bersifat kering karena tidak mendapat pengaruh angin laut yang basah dan lembab. Materi berikutnya adalah letak astronomis dan luas benua Asia dan benua lainnya. Benua yang pertama adalah benua Asia. Letak astronomis benua Asia adalah 80 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 26 derajat bujur timur sampai 170 derajat bujur timur. Luas wilayah benua Asia adalah 44 juta kilometer persegi. Benua berikutnya adalah benua Amerika. Letak astronomis benua Amerika adalah 83 derajat lintang utara sampai 55 derajat lintang selatan dan 170 derajat bujur barat sampai 35 derajat bujur barat. Luas benua Amerika adalah 42 juta kilometer persegi. Berikutnya, benua Eropa. Letak astronomis benua Eropa adalah 35 derajat lintang utara sampai 80 derajat lintang utara dan 9 derajat bujur barat sampai 60 derajat bujur timur. Luas benua Eropa adalah 10,35 juta kilometer persegi. Benua berikutnya adalah benua Afrika. Letak astronomis benua Afrika adalah 35 derajat lintang selatan sampai 37 derajat lintang utara
dan 17 derajat bujur barat sampai 52 derajat bujur timur. Luas wilayah benua Afrika adalah 30,29 juta kilometer persegi. Benua terakhir adalah benua Australia. Letak astronomis benua Australia adalah 10 derajat lintang selatan sampai 39 derajat lintang selatan dan 113 bujur timur sampai 153 derajat bujur barat. Luas wilayah benua Australia adalah 8,9 juta kilometer persegi. Materi berikutnya adalah kondisi geografis benua Asia dan benua lainnya. Secara geografis, benua Asia dibagi menjadi 5 kawasan, yaitu Asia Barat, Asia Timur, Asia Tengah, Asia Tenggara, dan Asia Selatan. Batas wilayah benua Asia bagian utara Semenanjung Arktik, selatan Samudra Hindia, timur Samudra Pasifik, Selat Bering, barat Laut Merah, Laut Tengah, dan Pegunungan Oral. Ada 5 jenis iklim di Asia, yakni iklim tropis, subtropis, kontinental kutub, kontinental, dan gurun. Benua berikutnya adalah benua Amerika. Secara geografis, benua Amerika dibagi menjadi 3 kawasan, yaitu Amerika Utara, Amerika Tengah, Amerika Selatan. Batas wilayah benua Amerika bagian utara Laut Arktik dan Pulau Greenland, timur Samudra Atlantik, selatan Samudra Pasifik, barat Selat Bering dan Samudra Pasifik. Ada 4 jenis iklim di Amerika, yakni iklim kutub, subtropis, tropis, dan semi gurun. Benua berikutnya adalah benua Afrika. Benua Afrika mendapat julukan benua hitam karena mayoritas penduduk Afrika berkulit warna hitam. Batas wilayah benua Afrika bagian utara Laut Tengah, timur Samudra Hindia, Laut Merah, selatan Samudra Atlantik, barat Samudra Atlantik. Sebagian besar benua Afrika beriklim tropis, kecuali wilayah paling utara dan selatan yang dipengaruhi iklim subtropis. Secara geografis, benua Afrika dibagi menjadi 5 kawasan, yaitu Afrika Utara, Afrika Barat, Afrika Timur, Afrika Tengah, dan Afrika Selatan. Benua berikutnya adalah benua Eropa. Secara geografis, benua Eropa dibagi menjadi 4 kawasan, yaitu Eropa Utara, Eropa Barat, Eropa Timur, Eropa Selatan. Batas wilayah benua Eropa bagian utara Samudra Arktik, timur benua Asia, selatan Laut Tengah, barat Samudra Atlantik. Benua Eropa bervariasi antara iklim subtropis dan iklim kutub. Benua berikutnya adalah benua Australia.
Batas wilayah benua Australia bagian barat adalah Samudra Hindia, timur Samudra Pasifik, utara Laut Timur dan Laut Arafuru, selatan Samudra Hindia. Wilayah Australia dibagi menjadi 7 negara bagian, yaitu New South Wales, Victoria, Queensland, Australia Selatan, Tasmania, Australia Barat, Australia Utara. Iklim benua Australia yaitu di pesisir pantai selatan beriklim subtropis dan mengalami 4 musim. Di pantai timur dipengaruhi oleh angin pesat. Di bagian selatan, hujan terjadi pada bulan Juni ketika musim dingin. Demikianlah materi yang Bu Guru sampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti dari materi yang Ibu sampaikan. Untuk itu sekarang kita simpulkan bersama-sama materi yang sudah Bu Guru sampaikan. Yang pertama yaitu benua. Benua adalah daratan yang sangat luas dan pada bagian tengahnya bersifat kering karena tidak mendapat pengaruh angin laut yang basah dan lembab. Kedua, 5 benua yang ada di dunia, yaitu benua Asia, benua Amerika, benua Eropa, benua Afrika, benua Australia. Luas benua Asia 44 juta km persegi, luas benua Amerika 42 juta km persegi, luas benua Eropa 10,35 juta km persegi, benua Afrika 30,29 juta km persegi, benua Australia 8,9 juta km persegi. Setelah kita sama-sama simpulkan, Bu Guru akan memberikan beberapa tugas struktur dan tugas tak struktur sebagai evaluasi. Tugas struktur: jelaskan apa yang dimaksud dengan benua. Yang kedua, yang tugas tak struktur, carilah negara-negara yang ada di Asia Barat, Asia Timur, Asia Selatan, Asia Tenggara, dan Asia Tengah. Informasi untuk materi minggu depan adalah dinamika penduduk benua-benua di dunia. Terima kasih anak-anakku sudah mengikuti pembelajaran kali ini dengan baik. Apabila ada yang masih belum jelas, boleh kalian tanyakan lewat WA atau lewat yang lain. Sebelum pembelajaran kita akhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu.